Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kami menyambut Bapak dan Ibu sekalian pada formal resepsi Kementerian Keuangan. Silakan Bapak dan Ibu dapat memasuki ruangan. Pada sore hari yang berbahagia ini. Ya, senang sekali saya dapat bertemu dengan kalian semua. Ya, mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat dan sore-sore ya, mohon maaf saya tidak bisa hadir pada pertemuan siang tadi ya, tapi kita mengganti menjadi sore hari ini. Nggak apa-apa ya, mudah-mudahan nggak dandannya dari pagi ya, ada yang udah di-retouch ya supaya terlihat maksimal pada sore hari ini. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita sampai ke Gala Dinner Kementerian Keuangan, ya, saya mau sampaikan beberapa hal terlebih dahulu karena harus kita belajar dulu nih tentang penyuluhan perpajakan. Yang pertama, nilai UTS-nya sudah diterima ya? Siap sudah, Pak. Sudah ya. Mudah-mudahan saya rasa cukup beberapa cukup bagus ya, beberapa yang sudah saya berikan nilai yang itu adalah alert dari saya, warning dari saya, yaitu harap dikaji kembali, Anda perhatikan posisi Anda ya. Ada yang kekurangan-kekurangan, yang pasti ada yang under time, ada yang LJO terlambat, ada yang ya memang Anda tahu bahwa memang oh paling gue B nih atau B+. Tapi secara umum saya sudah cukup baik sini. Bukan cukup baik ya, cukup fair memberikan nilai. Ya, beberapa di kelas ini A, beberapa A-, beberapa kalau tidak salah B, B+ kalau nggak salah yang sedikit B+ ya, ada yang B+ juga. Ya, mudah-mudahan itu menjadi pacuan Anda untuk UAS dan juga nilai aktivitas. Karena UTS-nya cuma 20% dari total nilai Anda. Nah, hari ini kita mau ngomongin webinar perpajakan, penyuluhan perpajakan. Setiap orang pajak, setiap calon pegawai pajak ini harus benar-benar harus benar-benar ngerti cara menyuluh. Anda ngomongin sesuatu yang orang nggak ngerti, orang nggak suka, orang benci, Anda harus bisa memikatnya supaya bayar. Ya, pajak itu adalah ketentuan yang memaksa, mengikat, tapi punya pendekatan. Salah satu asas pajak, ya, asas pemungutan pajak apa yang berkaitan dengan penyuluhan, yaitu convenient, ya. Menarik pajak itu adalah pada saat yang tepat, ya, dengan saat yang menyenangkan, pada saat subur. Ya, kalau dulu orang-orang zaman dulu di Eropa itu memungut pada saat panen. Ya, itu adalah salah satu prinsip pajak. Nah, hari ini saya akan ngulas sedikit. Kalian itu nanti, teman-teman, punya final project webinar perpajakan. Ya, webinar perpajakan ini nilainya 30% dari total aktivitas. Aktivitas 60%, 30%-nya itu adalah webinar perpajakan. Ya. Nah, kita udah singgung sebenarnya di presentasi efektif tentang penyuluhan perpajakan. Nah, yang pertama kita tahu tahapan. Satu, ada 4 ya. Satu, perencanaan, saya nggak ngulang. Dua, organisasi, ya. Ketiga, pelaksanaan dan monitoring. Keempat, pelaporan. Tahap-tahap ini harus bisa diselesaikan oleh mahasiswa. Yang pertama, perencanaan. Kita pakai dasar hukum penyuluhan, teman-teman. Satu aja, sampai sekarang masih eksis. Pakai SE 5 2013. SE Dirjen 5 2013. Nah, tahapannya, saya coba share ya, teman-teman ya. Nih, ya tadi ya 4 tahapan ini ya. 4 tahapan. Satu-satu dulu. Perencanaan. Nah, perencanaan ini ngapain? Ya, perencanaan di DJP kita pakai apa? Tadi SE Dirjen nomor 5 2013. Nanti bisa dibagikan sama Dega ataupun Ara ya. Nah, yang pertama perencanaan. Kalian harus bisa buat yang namanya AKP. Kalau di DJP kita punya mana lampiran 4-nya lah. Nah, ini AKP nih. Ya, rencana itu dimulai dengan membuat AKP atau analisis kebutuhan penyuluhan. Nah, ini kita bisa lihat, gampang ya, tujuannya, ada temanya, ada targetnya. Target ini Anda bisa bilang misalnya WP baru, atau WP milenial, atau anak SMA.
ya. Kemudian ada hasil pemetaan. Hasil pemetaan ini apa, teman-teman? Hasil pemetaan ini adalah bagaimana Anda bisa menggambarkan current condition dari WP atau calon WP kita yang akan disuluh. Misalnya, kamu mau presentasi atau penyuluhan di anak SMA, maka hasil pemetaan kamu adalah anak-anak SMA X gitu ya, hampir semuanya belum memahami mengenai kewajiban perpajakan bagi orang pribadi atau bagi bendahara pemerintah. Kamu bisa bilang bahwa hasil pemetaannya banyak bendahara yang masih keliru menyampaikan bukti potong pelaporan SPT masa 21 misalnya. Jadi hasil pemetaan itu adalah current condition di audiens Anda. Nah, ini bagian dari analisis audiens. Nomor 5 ada gap. Gap ini adalah kenapa penyuluhan itu harus dilakukan. Ya, karena adanya kesenjangan. Kesenjangan itu adalah kondisi ideal dengan kondisi existing ada perbedaan. So, kesenjangannya adalah saat ini diketahui bahwa masih banyak bendahara pemerintah yang salah dalam melakukan pelaporan. Masih banyak anak-anak SMA yang belum memahami secara umum mengenai kewajiban perpajakan. Masih banyak pedagang pasar yang tidak memiliki NPWP atau sadar kewajiban perpajakan. Simple, gap. Nah, langkah mengatasi kesenjangan nomor 6 jelas. Anda tinggal tulis saja, penyuluhan dilakukan melalui webinar. Karena metode kita yang kita pakai adalah webinar. Jadi kalau penyuluhan itu banyak, teman-teman. Jadi ada ceramah, ada ghost to school, ya, ada juga di radio, di TV, macam-macam, iklan, itu macam-macam, ya. Nah, udah jadi AKP-nya, bikin yang kedua data pendukung AKP. Nanti ini benar-benar kalian pakai ya dokumen ini ya, dibuat. Data pendukung ini analisis audiens secara lebih rinci dan rencana kegiatan. Jadi dari mulai jumlah pesertanya berapa, usianya, jabatannya, jenis kelaminnya. Kalau bisa detail-detail, misalnya 20 laki-laki, 10 perempuan, 10 lagi diantaranya atau tidak mengaku laki-laki atau perempuan. Silakan ya. Durasi pelaksanaannya. So each of you ya, webinarnya akan 45 menit saja. Satu pengumumannya 45 menit. Tanggalnya nanti sesuaikan, waktu, tempat. Nah, lainnya ini bebas ya. Anda bisa berikan misalnya Zoom-nya atau platform webinar Zoom, platform webinar Google Meet atau YouTube live streaming. Silakan Anda tambahkan kalau memang butuh untuk menganalisis kebutuhannya. Jadi ini untuk tahu dulu apa sih kebutuhan kita untuk penyuluhan ini. Ini dibuat pada fase perencanaan. So, bikinnya ini dulu. Paham ya? Saya lanjut. Tadi udah rencana organisasi. Nah, sekarang organize. Udah dapat AKP-nya, ya. Kalau kita di DJP itu bikin organize-nya yang pertama adalah checklist persiapan atau monitoring. Ini nih ngapain? Ini adalah kita melakukan pemeriksaan terhadap sarana pendukung maupun SDM kita, teman-teman. Jadi sarana pendukung itu bisa dari ruangan. Nah, ini ruangan nanti kalian bisa pilih kayak pendingin ruangan ya tidak, karena webinar, ya kan? Proyektor, screen tidak, laptop ya, gitu kan? Pointer tidak perlu karena ini disesuaikan untuk manual presentation. Jadi silakan. Nah, yang menarik adalah ya, saya akan menilai Anda, kompetensi Anda menyelenggarakan webinar itu terhadap hal-hal yang sangat elementer di dalam sebuah webinar. So, kalau Anda mampu membuat e-sertifikat, membuat pre-test, post-test, kuesioner, games, ya, dan juga publikasi, ya, undangan, konfirmasi kehadiran, it much more better. Ya, saya sangat appreciate itu. So, makin lengkap dokumen-dokumen Anda, ya, untuk benar-benar conduct this webinar, makin bagus. Ya, tapi sifatnya opsional karena Anda harus manajemen waktu 45 menit ini saya pakai pretest nggak ya? 45 menit ini saya pakai games nggak ya? 45 menit ini saya pakai kuesioner nggak ya? Saya pakai form absen nggak ya? Nah, itu Anda harus pikirkan. Jadi sifatnya optional. E-sertifikat. Yang datang ke webinar Anda dapat e-sertifikat nggak ya? Kalau Anda mampu membuatnya, it much more better.
Dipahami ya? Jadi nanti ini dipilih ya tidak ada atau enggak. Nah, terus SDM-nya. Nah, SDM nanti akan kita lebih lanjut ya. SDM-nya dari mulai siapa penyuluhnya ada dong. Ya, MC-nya ada, petugas-petugasnya nanti kita sesuaikan. Nanti saya akan lebih elaborate untuk SDM kalian karena kalian akan bekerja dalam tim ya, dalam tim. Satu ya itu tadi udah dua ya, dua dokumen. Yang kedua adalah checklist. Nah, di dalam organizing ini ada kedua. Yang kedua itu adalah session plan. Ini juga wajib dokumen yang dibuat, teman-teman. Session plan ini apa? Session plan ini kalau bahasa kita nggak resminya adalah rundown. Jadi rencana acara session plan. Jadi kalian isi topiknya output outcomes. Dan kalau dari ilmu akuntansi atau manajemen, output dan outcomes itu bedanya apa? Kalau dia output, kita bicara tujuan jangka pendek. Ya, so outputnya bisa misalnya adalah tadi UMKM ya. Outputnya adalah pelaku UMKM memanfaatkan insentif fiskal PPh 0,5%. Itu output. Atau memahami para pelaku UMKM memahami adanya insentif pajak yang diberikan. Outcomes akan bicara tentang tujuan jangka panjang. Silakan. Outcomes-nya adalah meningkatnya penerimaan dari sektor UMKM atau meningkatnya partisipasi pembuatan NPWP bagi pedagang pasar misalnya, atau kesadaran membuat NPWP bagi anak SMA meningkat. Itu adalah outcomes dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini sifatnya silakan. Ya, waktu jelas, misalnya tanggal berapa nanti kita melaksanakannya. Nah, yang tabel ini teman-teman, ini dipakai untuk membuat perencanaan rundown-nya, alokasi waktu. Misal nomor 1, alokasi waktunya adalah 30 menit. Durasi alokasinya dari jam 16 sampai 16.30. Durasinya 30 menit. Materinya nomor 4 misalnya pengenalan NPWP. Metodenya webinar presentasi, bahannya misalnya handout atau bahan tayang silakan ya, ataupun video YouTube silakan dicantumkan. PIC ini berkaitan dengan SDM ya, silakan, ini nggak terlalu penting. Output dan outcomes ini sebenarnya sama dengan yang C dan D tadi. Hanya saja dia akan diisi kalau di dalam satu session plan Anda itu ada beberapa materi. Misalnya Anda mau bahas NPWP, kemudian Anda bahas lagi tentang tarif ya, atau Anda bahas lagi tentang langsung insentif PPh 21 untuk UMKM. Ada 3. Nah, maka outputnya bisa beda-beda. Nah, output yang diisi di C dan D itu output yang general. Nanti yang lebih rincinya diisi di dalam tabel itu. Dipahami ya session plan ini? Ya. Oke, itu udah 3 dokumennya. Nah, satu lagi dokumen terakhir ketika Anda selesai melaksanakan. Nah, ini contoh ya, pretest post-test. Ini kalau manual ya, written. Ini bisa Anda pakai, Anda silakan ya menggunakan, karena Anda tahu ini webinar, Anda tahu Anda akan menggunakan Google Form, Anda akan menggunakan SurveyMonkey, silakan. Ini kalau Anda memang membutuhkan pretest. Nah, ini kuesioner, Anda bisa lihat nanti secara lebih detail membuat kuesioner. Saya nggak akan ajarin Anda bikin kuesioner karena itu di mata kuliah yang lain. Tapi sekilas Anda dapat tahulah kuesioner itu seperti apa. Bisa dengan rentang ini ya, rentang skala baik ataupun dengan angka, itu juga bisa dilakukan. Yaitu di panel sos ya, ada arusnya. Nah, ini dokumen yang keempat yang wajib Anda buat adalah laporan. Laporan ini lebih simpel karena dia hanya menuangkan menuangkan yang udah ada di AKP, yang sudah ada di session plan dituangkan kembali. Ya, jadi ini hanya laporan saja. Di AKP-nya misalnya tujuannya, pengetahuan, keterampilan, silakan ya, evaluasi. Nah, ini sampai ke lampirannya, teman-teman. Jadi nanti lampirannya semuanya dimasukkan ya, dari mulai dokumen yang 3 tadi, daftar hadir kalau ada, surat undangan kalau ada, ya, kemudian dokumentasi kegiatannya di Zoom silakan dibuat ya. Kemudian ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya misalnya webinar dilaksanakan lancar untuk penugasan mata kuliah komunikasi publik. Gitu aja rekomendasi. Ini kalau sifatnya internal banget ya. Jadi Anda silakan. Kalau kita biasa isinya itu perlu dilaksanakan kembali atau dilaksanakan di tempat lainnya atau di-extend ya atau diserahkan ke Waskon. Itu teknis. Tapi Anda bisa isi rekomendasinya misalnya acara seperti ini dapat ditingkatkan jumlah frekuensinya seperti itu.
ya. Yang gampang aja, saya nggak begitu concern untuk isinya. Yang penting Anda bisa tahu nih, dokumennya nih kayak gini, jadi nggak asing kalau mau buat penyuluhan. Kira-kira seperti itu, ya. 4 aja dokumen wajibnya. Ada pertanyaan sampai dengan dokumen? Belum ke teknis ya, saya baru mau ke dokumennya dulu. Siapa yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi perbedaan antara hasil pemetaan sama gap itu bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, kalau hasil pemetaan itu, kamu cuma gambarin dulu current condition. Jadi misalnya nanti audiens kamu misalnya tukang becak, kamu bilang aja current condition-nya tukang becaknya tidak memiliki NPWP. Gap-nya kamu jelasin bahwa kesenjangannya adalah para tukang becak itu tidak memahami atau tidak mengetahui pentingnya atau sadarnya terhadap kebutuhan pembuatan NPWP. Jadi yang hasil pemetaan itu current condition secara general, gap-nya itu adalah kondisi yang seharusnya. Harusnya kan mereka punya NPWP, harusnya mereka sadar kalau mereka sudah memiliki kewajiban subjektif maupun objektif harus memiliki NPWP, gambarkan kesenjangannya. Kondisi ideal seharusnya ketika memenuhi para tukang beca itu memiliki kesadaran untuk mendaftarkan dirinya sebagai WP. Gitu. Gampang kok itu. Nanti kan kamu belum tahu audiens kamu siapa. Kan saya belum ngomongin audiensnya. Ya, nanti bisa ya. Gitu ya, Revin ya. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Pak. Nanti baca lagi ya. Lampiran itu gampang kok. Bikinnya beda-beda juga nggak apa-apa. Tapi secara form itu samain aja. Ya, isinya kalian mau kreasikan dikit-dikit nggak apa-apa. Saya nggak akan terlalu rigid harus sesuai itu. Ya, itu dasar kita. Udah? Nggak ada kalau dokumen? Oke, ya udah. Tanya, Pak. Ah ya, oke. Siapa nih? Silakan. Vicky, Pak. Ya, Fik. Jadi di session plan kan ada beberapa seperti rundown gitu ya, Pak. Jadi kalau kata sambutan itu dimasukkan dalam session plan yang dalam dokumen itu juga, Pak? Iya, pertanyaan yang sama diajukan di kelas sebelumnya. Iya, jadi saya pengen lihat kalian punya rundown yang jelas, karena kalau di kita kan biasanya nggak perlu ya, kayak pertama pembukaan gitu kan sebenarnya nggak perlu. Tapi kalau untuk mahasiswa saya rasa perlu. Jadi saya bisa lihat nih, 45 menit ini kalian manajemen waktunya seperti apa. Jadi kalau ada pretest, kasih pretest 5 menit. Kalau ada kuis di bawah, kuis 5 menit. Extra session 5 menit gitu misalnya. Atau simulasi video pengantar 2 menit. Itu disampaikan ya di session plan. Ya. Nanti kalau untuk laporan itu nanti saya akan coba ulas lagi gitu loh. Ya. Itu ya Vicky ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi dokumen? Gampang ya dokumen. Oke, kalau gitu ya sudah. Kalau dokumen sudah, teknis nanti. Ya, sekarang sampai nih kita nih sore-sore, malam hari lah kita ngomongnya di gala dinner ataupun resepsi Kementerian Keuangan. Saya ngomongin yang pertama etika profesional dulu, teman-teman. Bapak Ibu sudah hadir, sudah berusaha untuk membuat pangling, ya. Gak tahu deh dia. Saya belum lihat-lihat nih. Nanti kita coba lihat, ya. Kalian ya udah sampai nih di etika publik. Yang pertama adalah laki-laki. Saya mau ngomongin dulu laki-laki. Man ya, para gentleman ya. Kalian itu kalau di dunia etika profesional ataupun dunia etika formal, ini khususnya international scale ya. Nama kamu itu nama siapa? Misalnya ketika saya bilang Ovelin apa namanya Vin? Ovelin Revindra gitu ya namanya ya. Namanya siapa nama lengkapnya Ovelin? Oflin Revindra Tama, Pak. Ovelin Revindra Tama. Nah, kamu itu akan dikenal sebagai siapa ketika kamu ketemu saya di forum internasional? Mr. Ovelin kah? Revin, Pak. Mr. Revin. Iya, Pak. Kenapa? Karena itu merupakan
nama panggilan saya dari dulu sampai sekarang gitu, Pak. Orang yang nggak kenal kamu emang manggil kamu taunya nama panggilan kamu Revin. Kayak misalnya tuh, siapa ya kita kelas ini ya yang namanya nggak nyambung sama namanya. Ada kan ya? Ada misalnya siapa panggilannya gitu. Misalnya Anissa tuh selalu kadang-kadang panggilannya Ica, ya nggak sih? Iya kan? Gitu. Nah ini buat cowok gitu. Kayak mungkin Fik Ilhami. Vicky panggilnya Vicky. Padahal namanya Fik Ilhami. Itu juga beda dikit ya Fik ya. Iya kayaknya Pak. Ya, kayaknya. So, man, Anda harus tahu dulu nih etika publik ketika Anda di dalam sebuah reception. Orang, laki-laki itu akan dikenal dengan nama belakangnya. So, you are your last name. So, Dava Fatur Rahman, you will be recognized as Mr. Fatur Rahman. Kita nggak tahu, karena biasanya your name and your middle name, your first and middle name is actually your name, your small name, ya nama kecil kamu, dan nama tengah itu biasanya surname itu nama apa? Nama keluarga. Ya, nah silakan kalau gitu para pria yang ingin menghadiri reception mengganti nama Anda menjadi nama profesional Anda. So you will be Mr. Fatur Rahman, you will be Mr. Adianto, you will be Mr. Jazuli. Mr. Nah, kadang-kadang nih kalau yang marganya ada 3 nama terakhirnya tuh marga. Biasanya ya kalau orang Batak gitu ya, ada Huta Barat di sana, ada Simbolon, ya Anda pakai itu. Nah, jadi memang misalnya Simbolon nih, Agung, ya kamu namanya adalah Mr. Simbolon. Ya, so saya sendiri akan bernama Mr. Putra. Silakan diganti. Ini nama saya di dalam forum internasional, bukan Mr. Reza, bukan Mr. Pranata. Nah, itu nama Anda. Ya, Mr. Sapu, nama belakang Anda itu nama Anda sebenarnya. Ya, kadangkala kalau yang punya marga, kalau misalnya nih, misalnya acara pertemuan orang Batak sedunia. Berarti kan Simbolonnya ada 1000 ya. Gimana nih tahu Mr. Simbolon? Nah, kadangkala Agung gitu ya. Biasanya nggak pakai marganya, kamu pakai nama kedua. Kadangkala Mr. Putra, Agung Putra ya, Agung Putra Simbol, Mr. Putra Simbolon. Biasanya dia ngambil lagi nama tengahnya supaya dia beda sama orang sebelahnya yang ada 1000 Simbolon tadi gitu. Karena kadang-kadang tuh kalau Korea kan marga di tengah ya, keluarga tuh di tengah, orang Cina tuh marganya di depan ya, kayak Zhao Yunlei. Zhao itu adalah marganya, nama dia tuh Yunlei, udah tepat. Tapi kalau kita yang Indonesia nih kadang-kala marga tuh di belakang. Udah ganti semuanya, udah bener ya. Nah, ada Dega, ada Rafa. Rizky itu belum tuh kayaknya. Rizky. Nah, Ilham udah ya. Udah semua ya. Ya, oke. Rizky belum tuh, Rizky coba di rename ya. Jangan Rizky, Rianto. Nora ya, Nora. Coba diganti. Oke, selanjutnya udah cowok udah ya. Udah nih. Saya nggak ngomong penampilan, baru mau masuk aja nih ke ballroom. Baru mau masuk aja udah harus tahu nama saya siapa nih. Jangan sampai kalau kenalan, kalau dipanggil misalnya nih kayak Reski Agung ya, Saputra. Kamu kan biasa dipanggil Reski ya, Reski. Iya. Nah, orang tuh manggil-manggil kamu Saputra, kamu nggak noleh. Padahal bukan karena kamu nggak kebiasa sama nama belakang kamu. Padahal that's how people call you. Dava ya, misalnya Ikrar, Teku gitu. Kok dipanggil Dava, that's my name, that's me actually, that's you. Gitu. Jadi udah paham ya. Satu, tuh etika di international scale ataupun di forum resmi. Yang kedua, ladies. Nah, ini ladies nih, banyak nih sedikit. Perempuan. Satu, perempuan. Anda di dalam formal reception ya, cewek-cewek tuh. Yang pertama manner. Manner tuh udah pasti. Mannernya apa? Anda tidak diperkenalkan berbicara ataupun menyapa ya orang-orang di dalam reception itu, utamanya lawan gender Anda. Jadi perempuan Anda tuh tidak menyapa laki-laki, kecuali satu. Yang Anda sapa, perempuan itu boleh. Kalau kamu di formal, kamu ketemu profesor kamu ketemu dosen kamu sapa. Laki-laki. So, Sakina, kalau kamu ketemu saya, kamu boleh sapa saya. Bukan boleh ya, kamu harus menyapa lebih dulu. Jadi siapa perempuan itu tidak pernah menyapa lebih dulu ataupun berkenalan lebih dahulu kecuali
tadi. Satu, profesornya. Kedua adalah laki-laki yang jelas baginya lebih tua atau lebih tinggi jabatannya. Jelas ya? Jadi kalau kamu ketemu orang yang lebih tua, kakek-kakek pakai kursi roda, kamu sapa dia. Kamu ajak kenalan. Maksudnya kalau kamu emang pengen kenalan, kamu boleh. Itu laki-laki yang boleh kamu sapa. Tapi kalau kamu ketemu laki-laki yang tidak kamu kenal, sepantaran dengan kamu, bukan dosen kamu, usianya tidak jauh berbeda, tidak tahu jabatannya, Anda tidak menyapa lebih dahulu sampai laki-laki itu mendekati Anda. Jangan. So, ada manner di sini. Perempuan itu dia tidak boleh dia semurah itu dia mengenalkan dirinya. Kecuali orang yang boleh dia sapa, harus dia sapa lebih dulu. Karena selalu laki-laki yang mengajak bicara perempuan yang tidak dikenal. Jadi dua orang yang saling bertemu lawan jenis, laki-laki lah yang harus menyapa. Nah, kalau bagi laki-laki silakan, Anda sangat terbuka untuk menyapa siapapun. Ya, saya nggak ke multicultural nih. Nanti kalau budaya lain lagi. Cipika-cipiki itu panjang di multicultural. Ada cipika yang 2, ada cipika yang 3, kanan kiri kanan, ada yang cium tangan. Pernah nggak lihat Emily in Paris tuh dia dicium tangannya? Itu kan apa sih, nenek-nenek apa gimana sih konsepnya dicium tangannya sama laki-laki? Itu ada multicultural. Kita sampai di sana. Tapi ini etik-etik umum dulu perempuan. Udah ya, paham ya? Jadi tahu ya kamu posisi perempuan di formal reception itu seperti apa. Ya jangan murah istilahnya. Anda tahu Anda harus menyapa siapa dan nggak usah menyapa duluan. Paham ya? Oke. Yang kedua, seringnya dan hampir dipastikan bahwa perempuan itu tidak pernah dan tidak etis jika datang ke dalam sebuah acara itu sendirian. Ya, kalau laki-laki boleh sendiri. Tapi kalau perempuan datang ke sebuah reception, ke formal, ke gala dinner, dia jarang sendiri kecuali dalam jabatannya. Misalnya dia Putri Indonesia, ya dia nggak mungkin dong bawa Putra Indonesia. Tapi Bu Menteri datang ke acara IMF, suaminya ikut. Anda bisa lihat, tidak etis. Jadi perempuan, kalau laki-laki sering kan Anda bisa lihat kadang-kala Jokowi di dalam formal reception bawa tuh ya siapa? Ibu Iriana. Kadang sendiri nggak apa-apa. Tapi kamu lihat kanselir Jerman atau kamu lihat Bu Menteri, ada suaminya. Jadi perempuan, Anda harus datang dengan pasangan Anda. Ya, gitu. So, ya. Jadi ini take me out. Ada 13 laki-laki tampan saat ini. Yang pertama silakan ganti rename nama Anda dengan strip dan matikan video Anda so nobody knows you karena Anda akan memilih pria yang akan Anda bawa ke gala dinner kita. Jadi silakan Anda mengganti dan mematikan video terlebih dahulu. Silakan matiin video jadi nggak ada yang tahu karena cowok-cowok akan nebak. Silakan ganti ya nama Anda, pilihlah tuh laki-laki tampan yang sudah hadir. Jadi ganti dengan Mrs. Revindra Tama, Mrs. Simbolon, Mrs. Dega, ya, ambil nama belakangnya. Jadi semua perempuan itu akan bernama belakang suaminya. Ya, misalnya Iriana Joko Widodo. Ini kamu, ya tuh udah ada Mrs. Simbolon. Ya, so Mrs. Revindra Tama. Kok ada Mister? Ya, kita nggak dukung LGBT loh. Ya, kita belum dukung. Silakan. Ya, silakan cepet-cepetan. Nah, karena ada 13 pria, maka tunggu, saya lupa nih. Yang performer hari ini, performer tolong ganti menjadi guest star. Anda nggak main. Anda aman. Dega dan teman-teman guest star dan boleh hidupin video kalau yang cewek. Kan guest star. Gestar, nah, kan gestar. Nah, gestar udah, Zara gestar ya, karena kamu akan nampil. Ya, kita kan menghibur. Yang lainnya, silakan. Yang masih strip-strip, ambil laki-laki yang Anda anggap layak bersanding dengan Anda pada malam hari ini. Ya.
Silakan. Sudah ada beberapa, kita tunggu ya 1 menit ya teman-teman ya. Yang masih strip-strip ya. Oh ya, si Echa gestar ya, Echa aman ya. Sarita juga gestar. Sarita ini ya. Sudah semua? Ayo dong yang masih strip, masih 1, 2, 3, oh masih banyak nih 5. Ayo jangan lama-lama. Nah, Mrs. Dava sudah ada. Kita mau buktikan. Kita siap-siap ya. Gestar nih udah siap belum? Kira-kira berapa menit Gestar? Tadi seru banget loh kelas sebelumnya. Gestarnya. Ya, kurang lebih 5 menit juga, Pak. Oh, 5 menit doang? Oh ya. Mungkin ya segitulah, sekitar segitu, Pak. Ya, oke lah. Saya kasih 10 menit nanti ya. Ayo, masih ada 1. Kok lama ya? 2, 3. Nih, cewek lama banget milihnya. Kan masih tersedia tuh. Ya. Kalau Agung kan, kamu belum pernah ikut Take Me Out, Gung. Belum, Pak. Nah, ya, nanti kita main Take Me Out ya ini ya. Kalian tuh banyak loh ceweknya, saya kasih tahu. Dulu saya kuliah, saya selalu bercanda sama mahasiswa. Dulu saya kuliah tuh 40 mahasiswanya. Itu ceweknya 5, cowoknya 35, ceweknya 5, yang jelek 6. Ya. Ayo masih 2. Ini dapat kau dikasih 3. Ayo dong yang ini. Tinggal milih aja kok yang tersedia. Kayaknya gitu, tadi juga gitu sih, dia bahkan jadinya ada poligami tadi, ada yang pokoknya maunya yang ini, saya nggak mau yang sisa. Ya ini silakan, yang penting Anda pilih dulu lah, kan Anda boleh kan. Beda ya, udah semua. Satu lagi kayaknya, ayo Mbak, satu lagi Mbak. Kalau kita dis nih. Udah semua belum nih, Ara, Dega? Satu lagi ya tuh ya. Udah ada semua kok, Pak. Ada 1 tuh. Apa itu ini ya? Apa itu speaker ya? Udah ada semua kalau gitu ya? Ya udahlah. Ya udah gitu ya. Saya buktikan nanti kalau jangan sampai Anda nggak punya pasangannya. Ada tunggu ya. Ini kok ada Mrs. Dega, orang Dega nggak main. Jangan di kampungan deh, cepet diganti. Itu Dava belum, ya kan? Putra belum, ya kan? Ya deh, silakan diganti Mrs. Dega tuh. Yaudah yang pertama nih Zazuli. Selamat malam Pak Zazuli. Selamat malam, Pak. Ya, puas dengan UTS-nya? Udah tahu yang harus diperbaiki ya? Ya. Oke, buktikan. Zazuli, kamu ternyata hari ini bawa pasangan ya? Siapa sih? Kira-kira tebak dong. Tuh, yang udah milih Mrs. Zazuli tuh sudah ada di sana. Kurang tahu loh, Pak. Saya suruh nebak loh, bukan bilang tahu atau enggak. Iya, Pak. 1 nama. Kamu punya nama nih teman kamu? Mungkin kalau nggak Asa, Anggi, Pak. Kalau enggak Asa, Anggi. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, kalau gitu buka tirainya. Selamat malam, Ibu Zazuli. Malam, Pak. Malam. Ya, kenapa memilih Pak Zazuli malam ini? Outfitnya mungkin, Pak. Oh, outfitnya kenapa? Hitam putih. Wah, hitam putih. Wah, bisa sedetail itu Ibu Zazuli melihat. Jadi emang udah dipersiapkan jangan-jangan. Sesuai prediksi sih tadi, walaupun jadi nama kedua, tadi mikirnya Asa atau Anggi katanya. Gimana? Cewek yang deket paling ya itu aja sih, Pak. Iya, kelihatan kok. Ya. Ya udah kalau gitu Ibu Zazuli dan Pak Zazuli, saya boleh di share screen tentang slide Anda? Baik, Pak. Silakan. Izin share screen ya, Pak? Ya.
Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Jazuli dari kelas 506. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang the old me atau saya sebelum mengenal komunikasi publik, yaitu etika busana yang baik. Dan saya setelah mengetahui atau mengenal bagaimana etika berbusana yang baik. Di sini pada pertemuan ke-8 saya menggunakan baju batik seperti biasa, outfit untuk perkuliahan saya. Kemudian pada hari ini sesuai etika busana yang telah diajarkan sama Pak Reza, saya menggunakan baju putih dengan dasi dan jas berwarna hitam serta celana hitam. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait dasi, untuk penggunaan dasi harus tidak boleh melebihi dari ikat pinggang. Kemudian saat posisi berdiri kita harus menggunakan satu kancing baju, yaitu kancing baju bagian tengah. Bila kancing baju ada 3, maka bagian atas boleh ditutup juga. Tapi untuk kancing baju bagian bawah harus kita buka. Oke. Ya. Oke, apa impian kamu, Jazuli, sebagai seorang? Impian saya adalah menjadi orang yang sukses secara lahir maupun batin. Secara lahir, secara materi saya bisa tercukupi, tubuh sehat. Secara batin, hati saya gembira, tenang, dan bisa bermanfaat buat sesama. Sehingga dengan kesuksesan tersebut, saya bisa memberikan manfaat bagi keluarga, sahabat, serta masyarakat di sekitar tempat tinggal saya. Baik, terima kasih Pak Jazuli, senang sekali ya. Ini penyampaian sangat baik. Ini baju dan jas sendiri, kita evaluasi ya, dikit-dikit ya. Ini pakai sendiri Pak Jazuli? Punya sendiri atau punya orang atau punya ayah atau gimana? Untuk jas minjem ke Pak D, selain jas punya sendiri. Oke, good. Kira-kira apa yang bisa kamu, bisa apa lagi yang diperbaiki? Ibu Jazuli mungkin bisa kasih komentar? Bu Jazuli. Ya, Ya, lihat nih Pak Jazulinya. Kira-kira apa nih? Kalau kita lihat nih dari old me dengan brand new me. Kayak iklan kacamata ya. 2 minggu kacamata saya hilang. Gitu perbedaannya, karena yang kedua pakai kacamata ya. Apa? Ngerasa nggak kalau celananya sedikit, bukan sedikit ya, terlalu apa? panjangan. Terlalu panjang dan nggak fit. Jadi terlalu gombrong ya, Jazuli, sehingga mengakibatkan terlihat lebih pendek. Ya, Bu. Ya, Jazuli, jadi kalau pakai celana, ini sebenarnya potongan tuh bebas. Boleh cut bra itu boleh pensil tuh boleh, silakan Anda pakai. Cuma panjangnya jangan terlalu panjang sampai itu kayaknya sampai jatuh. Apa titik celana kamu kepanjangan? Dia melipat di bawah ya, atau kena ke bawah tapak sepatu, kena ke tapak sepatu. Itu kan hampir kena tuh kayaknya. Nah, itu artinya celana kamu kepanjangan. Ya, kalau jas ya tadi kan nggak apa-apa ya kalau minjem. Secara jas terlihat kalau dari kamu posisi itu dia melekuk ya, yang kalau diluruskan itu kemungkinan sedikit terlalu besar, panjang, ya kan? Nggak apa-apa. Tapi jas, baju putihnya fit ya, pakai dasinya fit, sepatunya oke, groom rambutnya oke. Jadi Jazuli boleh ke pesta Kementerian Keuangan hari ini. Baik, Ya, terima kasih, Mbak. terima kasih Jazuli. Ibu Jazuli silakan. Ya, Bu Jazuli saya tanya aja, temanya apa, Ibu? Temanya formal malam. Formal malam. Yang kamu pakai ini apa? Itu ada dress hitam dipadukan dengan Outer dan belt. dan belt. Pakai ikat pinggang, pakai jam tangan, aksesorisnya? Iya, ada cincin, ada kalung dan jam. Jam. Oke. Make up-nya ini make up formal ya? Iya. Iya. Kira-kira Pak Jazuli udah cantik belum Bu Jazuli malam ini? Udah boleh nggak digandeng ke malam ini? Sudah, Pak. Siap, Pak. Ya, Anggi. Ini sebenarnya sih apa ya? Duoton kayak gini tuh paling aman banget sih. Ton 2 warna hitam putih tuh aman dan rapi ya. Cuma sedikit beltnya kenapa
warnanya ya. So kamu pengen tunjukkan beltnya jadinya. Padahal beltnya itu karena beda warna ya. Padahal sebenarnya outer kamu itu sudah sangat menjadi highlight dari pakaian kamu. So beltnya better kamu pakai yang hitam ya, atau kamu tidak usah kenakan. Ya, baik Pak. Kira-kira gitu ya beltnya ya. Kalau untuk kalungnya sih saya rasa cukup ya, cukup masuk gitu. Sepatu oke, itu yang benar. Menggunakan kalau kamu pakai formal perempuan ya, usahakan pakai yang close toe. Jadi jangan sampai jari-jari jemari kuku Anda terlihat. Oke, good. Terima kasih pasangan pertama cukup impresif. Thank you. Terima kasih Pak. Ya, iya. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Oke, kalau gitu saya mau ke tunggu ya, yang agak-agak pangling ini ya. Kita nggak bisa semuanya ya teman-teman ya, jadi sedikit beberapa saja. Fatur Rahman deh, ya. Coba. Selamat malam Bapak Fatur dan Ibu Fatur. Pak Fatur boleh ditebak Pak? Kira-kira siapa tuh Ibu Fatur Rahman? Emang ada ya? Tuh. Ada nggak Fatur? Belum ada kayaknya Pak. Oh belum ada ya? Oh nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa ya Fatur ya. Fatur coba iya. di-share, Dava. Siapa? Saya banyak ya. 1, 2, 3. Ya udah, oke. Coba coba. Apa sudah ada Pak? Iya silakan Fatur. 30 detik. Kenalkan siapa Anda. Siap, terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Dava Fatkul Rahman, kelas 506. Saya mempunyai impian untuk selalu bahagia, sukses, dan selamat baik di dunia dengan menjadi Menteri Keuangan maupun di akhirat untuk masuk surga. Penampilan lama saya menggunakan baju biasa, baju kotak-kotak. Kemudian saya hari ini berpakaian menggunakan jas hitam dengan kemeja putih dan dasi hitam, serta menggunakan sepatu pantofel. Itu saja, Pak. Oke, baik. Cita-cita jadi Menteri Keuangan. Mudah-mudahan kekabul ya. Amin. Dava menjadi Menteri Keuangan. Dava ini selalu ya, kalau Dava kan apa ya, bersahaja gitu ya, kalau pakai pakaian kayaknya kurang memperhatikan, ya nggak sih? Kalau saya boleh bilang gitu. Maksudnya kamu tercenderung nggak begitu intens lah kalau untuk busana, ya kan? Iya, Pak. Nah, tapi hari ini kamu coba ya. Ini jas minjem ya? Apa punya sendiri? Minjem ayah saya, Pak. Ya, memang kalau udah minjem udah nggak apa-apa, saya nggak bisa nilai. Cuma kalau lihat posisinya jasnya terlalu panjang. Kalau kita ya laki-laki yang nggak terlalu tinggi ya atau biasa aja Indonesia ya, itu jas jangan lewat saku, jangan lewat dari saku Anda. Kalau bikin jas nanti kalau udah punya uang, bikinnya agak naik sedikit ya, sesaku atau di atas saku sedikit. Jadi nggak terlalu panjang. Ya, kemejanya putih, kemeja putih, kancing ini ya, Dava kancing paling atas kalau pakai dasi itu dikancing. Oh ya, itu udah dikancing Pak. Oh, udah dikancing ya? Iya. Ya. Ini karena di foto kayaknya nggak dikancing tuh, yang di tengah tuh kebuka gitu. Itu kancingnya kelihatan sedikit itu Pak. Nggak, kancing paling atas. Oh, karena opsional Pak. Jadi itu ada. Ya, kalau kamu pakainya dibuka satu kayak gini, pastikan dasi kamu itu ya dia naik sampai ke atas. Ya, jadi nggak kelihatan loose gitu kayak apa orang pulang kantor. Jadi kalau kamu kebuka kancingnya satu gitu ya, saya pakai dasinya langsung nutup itu, jadi nggak terlalu loose kebuka. Gitu ya Dava ya. Kira-kira tuh dasinya agak naik dan agak lebih ketat gitu. Kalau dibuka buka satu. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Oke, good Dava. Ya, kamu bisa gain lagi apa ya? Kalau kita hari ini main fisik banget ya. Gain lagi badannya jadi agak lebih apa ya? Nggak kayak ke bawah angin gitu loh, Pak. Jadi kayak nggak terlalu kurus ya. Nah, ya nanti di Kementerian Keuangan lah pelan-pelan ya. Oke, Dava. Oke, lanjut ya. Ini menarik ya. Kayaknya saya nggak tahu ya, Pak. Iya atau enggak nih, Mrs. Revin? Ini mana Revin tadi? Iya, Pak. Ya, ini 3 yang milih kamu. Seganteng itu. Kayaknya
Pak, mungkin orang yang sama pakai 3 akun Pak mungkin. Gimana sih kamu, orang mahasiswa saya adanya 30. Ini tuh ada 3 ya kayaknya ya. 3 nggak ya nggak sih, Dega? Dega bantuin saya Dega ya. Iya Pak, ada yang rebutan Revin sepertinya Pak. Iya, Mrs. Revin Ratama tuh 3. Ya udah tebak deh, Vin. Tapi nggak mau ganti loh, padahal banyak available tadi loh. Makanya. Mungkin Segantung. Ini kamu kenapa kameranya mati? kamera saya hidup. Enggak. Nah, Pak. Apakah sudah hidup kembali Pak? Belum ya teman-teman? Kok belum ya Pak ya? Emang ada yang lihat mukanya Revin? Nah, udah. Oh sudah Pak. Oh, baik. Gimana sih? Ya udah. Mungkin Permata atau Roselyn, yang satu siapa ya Pak ya? Mungkin Mana gue tahu. mungkin Melanie Pak mungkin Pak. Melanie. Kenapa tuh? Permata kenapa? Dulu pernah sekelas, terus Roselyn juga dulu pernah sekelas. Kalau Melanie dulu kan satu kelompok gitu Pak, mungkin sudah sedikit kenal gitu. Oh gitu. Ya udah kita buktiin ya. 3 gadis yang nggak mau menyerahkan dirinya untuk orang lain, hanya untuk Revin. Bongkar tirainya. 1, 2. Kok mati sih kameranya? Komunikasi publik ya. Ayo Revin, nyonya Revin yang kedua, Bu Revin. Itu tadi siapa tadi saya lihat? Roselyn dan juga Dea. Wah, 1 miss nih. Bukan Melanie, pede lu, Revin. Ya, silakan ibu-ibu, saya mau tanya langsung ya, Vin, kamu nggak usah ngomong. Ibu-ibu, kenapa Anda tetap kekeh memilih Revin? Jelaskan kedekatan Anda sejauh apa. Monggo. Baik, dari Permata terlebih dahulu ya Pak. Jadi Permata udah, kayaknya pertama kali deh yang nulis tadi Pak. Jadi Permata nulis Revin karena emang udah temenan lumayan lama dari semester 2 gitu, Pak. Jadi milih Revin gitu Pak. Dari jelek ya, dari Revin jelek ya maksudnya. Dari botak. Terus, oke, good. Permata alasannya cukup. Dan kamu tadi bilang, gue yang milih pertama kok. Berarti kan Roselyn sama Dea ini ngeklaim kan? Nah, silakan coba. Ayo, ibu 2, ibu 3. Kalau saya milih Revin sama Pak karena pernah sekelas. Nah, laki-laki yang sekelas sama saya sama Bang Agung, sama Reski juga. Bang Agung udah jadi gestar, jadinya milih Revin, Pak. Oh, Agung gestar ya? Tidak, Pak. Bukan, Pak. Enggak. Orang dia kalah kemarin. Ya udah kalau gitu kamu ganti simbolon nggak, Bu Revin? Bu Revin 2. Nyerah aja? Nggak usah, Pak. Nggak usah loh. Ya udah, oke. Tetap ya. Yang ketiga. Saya tadi kurang dengar instruksinya Pak karena hujan deras. Akhirnya saya milih Revin karena dia GA saya. Oh, tapi kamu nggak tahu bahwa udah ada yang milih itu. Iya, Dia sudah menikah. Iya, saya kira cuma 1 doang, terus ya udahlah tambah 1 lagi. Ternyata ada 3. Masa sih nggak ngelihat ya nggak sih? Kayak ya udah, tapi kita anggap masuk akal kalau gitu ya. Ya udah kalau gitu coba deh 3 ini langsung share screen. Nanti terakhir baru Revinnya. Coba pakaiannya. Permata silakan. Baik Pak, sebentar. Apakah sudah terlihat teman-teman Pak? Udah. Ini masih kamu oke. Jadi ngomong dulu deh, Mata 30 detik. Nggak kelihatan nih, coba digedein. Nah. Baik, jadi ini gambaran dari Permata. Yang sebelah kiri ada gambaran saat pertemuan kemarin, dan yang kedua di sebelahnya adalah hari ini. Nah, pakaian yang digunakan hari ini, Permata memilih tema yang simple tapi elegan dengan menggunakan warna yang cerah. Jadi masuk untuk pakaian pagi, tapi juga masuk saat malam karena terlihat elegan dengan warna coklat yang bercampur dengan gold, gitu Pak. Di sini Permata menggunakan aksesoris berupa cincin dan juga gelang, lalu tas yang
shoulder bag berwarna coklat serasi dengan sepatu high heels yang berwarna coklat juga, Pak. Nah, sekian. Oke. Kamu ingin jadi ibu yang sukses Iya, betul, Pak. dari dari suami seorang Revin? Oke, Permata, coba Bu Revin, ada apa nih? Permata cantik nggak malam hari ini? Cantik kok, Pak. Ya, ada yang kurang? Kalau ngelihat kayak Permata nih, kalau kamu lihat di acara resepsi ada kayak Permata lewat kamu nggak kenal, ada nggak yang bisa kamu tangkep gitu? Kira kurang apa gitu? Kayaknya sudah cantik, Pak. Saya menerima Permata apa adanya, Pak. Ya, capek deh. Mata, kamu sebenarnya bisa nggak pakai kacamata yang sebelah kiri kamu lihat itu kayak apa ya? Kayak ini detektif ya? Kaca muka apa kacamata? Ya mata ya, kamu bagus nggak pakai kacamata. Kalaupun memang kamu bisa, sebenarnya nggak masalah sih. Cuma kalau dalam formal biasanya memang orang memakai soft lens supaya tidak. Ya, supaya dia kesannya itu nggak old atau dia kesannya itu dia normal. Ya, saya nggak pakai kacamata padahal dia minus, nggak apa-apa gitu. Nah, kalau pakaiannya cukup bagus ya, bagus, sepatunya bagus. Cuma memang ini nih, kalau konsep ini akan berlaku kalau misalnya bajunya sebenarnya udah agak ramai. Cuma kalau kamu kerudungnya lebih berani lagi, Mata, maksudnya kamu bisa kontras dengan itu akan lebih glamour. Karena backnya itu nggak begitu ini ya, nggak memang cari yang samar ya karena bajunya udah rame gitu. Itu pilihan yang tepat. Kalau saya kerudungnya itu kamu bisa pakai kerudung yang gold sekalian kalau menurut saya. Jadi kamu bisa nunjukin apa ya, lebih nggak monoton warnanya. Karena hampir sama warna gitu. Walaupun bagus gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Gitu ya Mata ya. Tapi sepatu oke, itu udah close tuh yang cukup bagus topannya. Oke, Mata. Terima kasih. Lanjut. Bu Revin 2. Silakan Bu Revin 2. Nah ini, Rosalyn. Enggak. Coba. Ini nggak ada foto full. Oh, ini foto fullnya ya. 17 Desember 2020. Ya. Temanya apa, Rosalyn? Gaun malam, Pak. Dress hitam bercorak. Ya, terus kamu kenapa? Pakai apa? Kamu pakein apa gitu? Coba Terus aku sebenarnya pakai gelang tapi nggak di fotonya, nggak terlalu terlihat. Sama pakai kerabu. Terus tasnya aku pilih yang kecil. Terus itu pakai stocking sama pakai sepatu heels. Oke. Rambut? Rambutnya tadi dicatok, Pak. Nggak sempat sampai lurus semua. Nah? Karena terus alisnya udah alis rempongan makeup, Pak. Ya, makeupnya ini gimana sih? Pakai eyeshadow nggak sih? Pakai eyeliner nggak sih tuh? Eyeliner, aduh, sejujurnya ngerti, Pak. Tapi ya soalnya kayaknya untuk bagian mata ya, bagian alis sebenarnya udah dibuat, cuma untuk bagian mata belum terlalu meng-highlight ya, belum full gitu, Rosalyn ya. Padahal sebenarnya bisa kamu iniin ya. Kalau Revin ini Rosalyn oke? Oke, Pak. Oke, bagus. Oke ya, bagus ya. Ya, saya sih sedikit aja ya, stocking oke, sepatu oke, cuma ini dua tone lagi ya, warna yang 2 aja gitu ya, nggak apa-apa sebenarnya. Tas, aku nggak yakin tas itu dibutuhkan. Pertama, tasnya itu kalau menurut saya, kamu kalau misalnya ke formal reception, tasnya ini terlalu apa ya, terlalu besar masih. Ya, kalau yang levelnya tas seperti itu, kalau misalnya yang kayak gitu, kamu bisa pakai yang pouch aja, Rosalyn. Ya, itu terlalu menggantung gitu loh, kayak bawa belanjaan, walaupun kecil, tapi agak sedikit. Kayaknya kalau kamu pakai pouch itu lebih better, dipegang aja. Oke? Rosalyn, sama PR-nya di make up ya, make up-nya lebih lagi bisa. Oke, yang satu lagi, terima kasih.
Silakan. Ya, Dea. Ini office look ya. Silakan Dea. Jadi saya menggunakan pakaian yang sederhana. Saya pakai dress hitam, lalu pakai blazer warna krem, lalu kerudung krem. Saya pakai jam tangan juga, tapi kurang terlihat sepertinya Pak ketutupan blazer. Ya. Oke, blazernya punya sendiri Dea? Punya ibu. Ya, kelihatan ya. Agak sedikit terlalu besar. Kamu kalau tahu baju kamu kebesaran itu, kalau ini kamu ya ketika kamu berdiri itu ada yang ngembang atau dia agak jatuh, itu kegedean. Kamu lihat tuh ya, ini ada yang agak ngembang, itu tuh kegedean ya. Jadi agak sedikit kegedean. Sama apa ya, kalau menurut saya sih kerudungnya dengan blazernya itu nggak match, kurang match ya. Boleh kerudungnya boleh hitam, jadi blazernya saja, karena kalau kamu mau pakai yang warna yang sama dengan blazer sama sekalian, jadi nggak degradasi abu-abu sama ini apa ya, broken white ya, apa sih, coklat muda warna blazernya ya? Iya Pak. Coklat ya? Iya, atau kamu pakai kerudung yang benar-benar coklat. Sama kan kalau formal, jadi gini, kalau office look itu boleh kayak gini, boleh yang dia ada ornamennya. Dea, jadi kamu boleh pakai lagi apa, bros, atau kamu pakai di kerudungnya itu ada kayak manik ataupun bros di kerudung. Jadi ada yang mengkilat gitu, ada yang dilihat gitu. Ada sebenarnya simple, cuma ada yang ter-highlight gitu. Kira-kira nangkep ya maksud saya ya? Bisa ya? Gitu. Oke, sepatu sih oke lah, walaupun kayaknya itu warnanya hitam ya, hitam. Apa ungu ya? Hitam, Pak. Hitam ya? Oh ya. Iya. Oke, tapi kalau make up udah oke. Kamu lihat outnya kamu ya. Alisnya kemana-mana ya, matanya kemana-mana ya. Tapi jangan make up sangat membantu ya Dea ya. Jadi kamu lebih fresh, lebih apa ya, punya aura ya kan? Kamu nyaman kayak gini? Iya Pak. Nyaman ya, dan berani warna gitu loh Dea. Pakai aja warna-warna ya. Iya Pak. Ya, jadi kamu bahagia kalau pakai baju. Thank you, Dea. Ya, silakan Don Juannya. Izin share screen ya Pak. Apakah sudah terlihat teman-teman? Ya, silakan. Oke, baik Pak. Saya Ovin Pratama, kelas 506. Impian saya ingin membahagiakan orang tua Pak. Contohnya bisa menghajikan orang tua dengan uang sendiri gitu. Nah, di sebelah kiri ini merupakan foto old me saya dulu, pakai kemeja PDH biasa, hitam putih. Terus setelah new me sekarang lebih berwarna gitu Pak. Jadi sudah nggak hitam putih lagi. Kamu pakai apa? Untuk yang sekarang ini saya jasnya pinjam dari saudara, kemudian kemeja dalamnya yang putih itu punya sendiri, bawahnya itu celana kain slim fit, kemudian bawahnya itu pakai high top Pak. Udah. Ini rambutnya rambut barusan, kok agak beda dengan foto? Fotonya kemarin? Fotonya iya Pak. Yang old me itu enggak, foto yang sekarang, yang new me. Enggak sih, foto new me-nya kapan, Revin? Tadi pagi, Pak. Oh, tadi pagi. Ya, yang sekarang kamu belum retouch ya rambutnya ya? Iya, Pak. Ya, oke. Kelihatan ya kayak ya. Ya udah. Oke, silakan. Apa tadi tujuannya ingin membahagiakan orang tua dengan uang sendiri? Oke. Definisi bahagia itu apa? Bagi kamu, Revin? Nggak ngecewain mereka itu udah menurut saya suatu kebanggaan sendiri gitu Pak. Nggak bikin nangis, nggak ngecewain. Oh, nggak bikin nangis gitu. Bikin susah gitu Pak. Oh iya, oke. Kalau Mata, ini udah oke belum Revin? Oke Pak,
Oke, boleh. 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 Ada yang kurang nggak? Kira-kira bisa kita upgrade nih. Nggak ada sih, Lebih Pak. ke kepribadiannya dia ya. Iya, Pak, fotonya terlalu gimana ekspresinya. Iya. Ya kan lebih ke ini mau apa sih konsepnya gitu. Model di abang-abang cukur apa gimana sih? Ya. Iya, betul. Oke, ini contoh ya, Revin good ya, very good. Ini very impressive, ya, rapi sekali ya bandingin. Kalau kamu lihat yang ke kiri, kamu tuh kayak abang-abang aja gitu. Ya, abang-abang anak muda gitu. Tapi ketika kamu yang ke kanan di usia yang sama, you look really mature. You look really firm. Ya, kelihatan rapi dan kamu siap mau ngapain? Mau rapat sama menteri? Ayo. Gitu. Mau rapat sama menteri DJP? Ayo. Mau kemana? Ayo. Kamu siap dengan itu. Ya, jadi cukup oke ya, walaupun pinjem tapi ternyata muat ya, muat jasnya. Celana kamu sendiri itu sudah pas ya, jadi tidak terlalu panjang ya. Kaos kakinya pastikan hitam, ya kan? Ya. Oke, kalau gitu. Silakan. Makasih, Terima Pak. kasih. Ya. Kalau itu ya. Jadi tadi beda ya, Jazuli. Ya, kita bisa lihat ya potongan celana Revin, celana Jazuli, jasnya Dava. Ya, kalian bisa seperti itu. Ya, bukan yang rapi itu bukan soal bentuk tubuh, bukan soal tinggi badan, no, teman-teman. Diri kalian itu appreciate dengan diri itu. Tapi cara kita menggunakan busana yang nyaman dan fit buat kita. Kira-kira gitu. Ya, oke. Satu lagi ya, boleh ya. Masih ada satu sedikit hak nih, Mr. Hak. Boleh ditebak siapakah perempuan itu? Coba Hak. Saya tadi pikirnya Permata tuh. Sepertinya Asa, Pak. Asa? Oh, kenapa? Soalnya memang udah kenal, Pak. Udah kenal ini udah apa? Tunggu ya. Udah kenal ini maksudnya apa? Sudah kenal sebelum satu kelas begitu, Pak, maksudnya. Ya, kamu hubungannya apa sekarang dengan Asa? Kita tanyanya sama Mrs. Hak. Nggak usah jawab kamu. Silakan buka tirainya. Oh, pantas match. Coba diklarifikasi Asa. Saya tuh selalu mikir tuh Ilham tuh naksir Permata loh. Asa? Teman, Pak. Tapi udah kenal lama. Oh, teman tapi teman dekat. Oke, ya. Ya udahlah, dia nggak mau ngaku nih di kelas saya. Coba Asa. Asa ini kan UTS-nya bagus nih. Coba kamu dressnya bagus nggak hari ini? Tapi nggak match tuh. Satunya biru, satunya kayaknya kamu gold ya, gold coklat ya. Silakan Bu Asa. Bu Hak. Bentar, Pak. Udah kelihatan kok. Oh ya. Jadi saya milih temanya tuh sama kayak Mata, simpel tapi elegan. Nuansanya tuh krem-krem nude gitu, Pak. Saya di sini pakai jam tangan sama cincin sama tas itu, Pak. Dan impian saya itu saya ingin menjadi wanita yang sukses, kuat, mandiri, serta mampu memberi pengaruh terhadap lingkungan sekitar. Didampingi oleh pasangan saya nanti. Pasangan saya. Ya bener kan? Ya oke. Asa. Hak gimana Hak? Cukup impresif Asa? Sudah bagus, Pak. Sudah bagus. Sudah oke nih. Sudah oke. Sudah boleh. Sudah boleh. Iya, dari kacamata kamu. Kalau kacamata dosen, tar dulu nih. Ya, Asa, ya ini kamu kalau sebenarnya bagus ya, rapi ya saya. Satu bag no, itu tas ngapain? Ya, itu tas pertama warnanya nggak nyambung, kedua beda, ukurannya terlalu besar. Ini kamu kan bukan formal office look ya. Kamu ini reception look, ya kan?
Kamu pengen pergi ke suatu acara, bukan kamu ke kantor, ya kan? So the tasnya itu terlalu besar, bahkan tidak perlu untuk ke acara reception. Jangan kalau mau ke reception pakai tas sebesar ini, ya. Suruh Pak Hak yang pegang kalau kamu punya barang-barang yang lebih banyak, atau taruh di mobil. Jangan pakai pouch yang Baik, Pak. kecil, ya. Yang tas ini terlalu besar, ya. Kalau untuk jilbab sebenarnya kalau menurut saya ya boleh sih jilbab ini, cuma ya dia kan bajunya ini ada motif, cuma motifnya itu nggak mengkilat ya, Sah. Iya, brokat gitu, Pak. Iya brokat tapi nggak mengkilat, Bu Hak. Jadi kalau kerudung kamu itu polos, jadi plain. Kalau kamu kerudungnya itu warnanya lebih ngejreng, atau kamu pakai bros, atau kamu pakai kerudung yang ada kilatnya, ya, kamu pakai bros dikit di kiri kerudung kamu itu akan more sweeter. Oke nggak? Baik, Boleh Pak. ya? Paham ya Iya. maksud saya ya? Jadi Paham. kalau pakai pakaian itu kalau reception ada yang ditunjukin, gitu. Ada yang ditunjukin. Karena brokat ini sederhana, ya dia ada motif, cuma nggak begitu jelas. Ya? Oke, sip. Thank you. Kemudian, Makasih, Pak. ya Pak Haknya. Baik, Pak. Sudah terlihat, Pak? Sudah. Baik. Coba nih. Hak. Sebentar, Pak. Sepertinya hilang. Jangan di F5, di itu aja biasa. Baik. Jadi di sini saya mengambil konsep dengan warna biru navy, Pak. Jadi sky blue gitu. Jadi di sini itu ada foto lama saya waktu kuliah pertemuan 8 komunikasi publik, dan ini penampakan baru saya, Pak, begitu. Nah, saya itu tidak memakai dasi karena menurut saya sudah cukup formal begitu. Dan saya di sini menggunakan aksesoris hanya jam tangan saja dan dengan sepatu yang flat begitu. Dan di sini itu saya dengan celana yang slim begitu, Pak. Dan tidak menggunakan kaos kaki yang menutupi kulit. Jadi sengaja saya lihatkan di sini kulit bagian bawah saya, kaki saya. Kenapa? Gitu. Menurut saya ini elegan begitu, Pak, keren dan jadi di sini itu kekinian ya. Kekinian begitu, Pak. Dan strip di jas saya itu kan sepertinya kayak vintage gitu, Pak. Rasa-rasanya begitu. Dan kalau misalkan dikombinasikan dengan sepatu yang begitu dan celana yang agak keangkat ke atas, menurut saya udah kekinian begitu, Pak. Jadi kombinasi antara vintage dan yang sekarang kekinian gitu. Oke, Ilham, ya saya paham ya maksud semangat pakaiannya ini ya. Ini formal, hampir formal ya, tidak benar-benar formal. Ini kamu casual formal, semi formal. Kenapa? Yang pertama di foto yang sebelah kanan itu kancingnya terbuka, baju dalam tidak boleh terlihat. Itu ada baju dalam hitam ya? Baik, Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau kamu pakai itu beneran langsung dikancing aja, Ham. Ini mungkin badan WFH kali ya. Jadi agak ini kan jas sendiri ya. Ya, jas badan PJJ ya. Jadi melebar, memang Pak. Iya, nggak apa-apa ya. Saya paham karena terlihat sedikit memang ketat, terlihat sedikit tight ya. Oke, sepatu sebenarnya saya nggak ada masalah ya. Sepatu saya nggak ada masalah. Kaos kaki memang justru sebenarnya model sepatu seperti ini dia tidak membutuhkan kaos kaki yang terlihat ya. Yang kamu pakai sebenarnya kamu harus pakai kaos kaki, tapi kaos kaki yang di dalam. Ya kan, kaos kaki yang tidak terlihat karena memang ini modelnya dia nggak usah memperlihatkan kaos kakinya. Kalau kamu pakai kaos kaki warna biru itu akan sangat aneh. Jadi ini memang benar pilihan tidak menggunakan kaos kaki gitu. Lainnya ya itu ya dari badan PJJ jadi ya udah agak sedikit kesempitan ya, tapi oke, ya good. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Tunggu, satu lagi ya, boleh ya? Saya tuh selalu kalau ini siapa ya? Putra. Dava deh, Fa. Baik, Pak. Iya, Pak. Ya, coba di-share Dava. Oh, baik, Pak. Ini tampilan UTS ya, Fa? Iya, Pak. Sama. Nah, ya, sekalian saya koreksi. Coba lihat. Ini, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Jadi, perkenalkan, saya Teguh Ikrar Dava. Untuk Gala Dinner Kementerian Keuangan ini, saya menggunakan atasan berwarna paduan warna coklat untuk jas dan kemeja hitam untuk dalamannya. Lalu celana kain warna coklat dan pantofel warna coklat juga. Untuk aksesorisnya sendiri, saya menggunakan jam tangan warna hitam. Gitu. Oke, nggak pakai dasi? Saya punyanya kan dasi warna hitam, Pak. Jadi kemungkinan nanti nggak terlihat, makanya saya memutuskan untuk nggak menggunakan dasi, Pak. Benar, karena kalau pakai dasinya hitam, kamu nggak akan terlihat dasinya buat apa. Harusnya dasinya itu pasti warna. Ini kan kamu mau modelnya sweet benar-benar dari atas sampai bawah sama ya, Pak ya. Nah, titik poin yang harus bisa kita tingkatkan, itu kancing kamu warnanya putih, Pak. Iya kan? Maksudnya, Iya, Pak. ini kancing putih yang itu dalamannya hitam. Kalau kamu ketemu baju yang kancingnya putih, bajunya hitam, bajunya biru, kancingnya putih, itu adalah baju kemeja yang memang harus pakai dasi untuk nutupi kancing itu. Kancingnya itu emang beda, karena kancing luar, kecuali kamu pakai kancing dalam. Kancing dalamnya jadi nggak kelihatan benar-benar dalaman hitam. Ya Pak ya, kalau ada kancing seperti itu emang mau ditutup, kancingnya jangan kelihatan. Kalau itu kan aneh kelihatan, nggak ada formal itu kancing putih-putih itu kelihatan. Ya, atau kamu sekalian nih, Dava kan bagus posturnya, pakai halter ya yang neck ya, pakai neck gitu yang di leher, yang sampai leher. Jadi dalamannya itu benar-benar hitam dan nggak ada lagi bintik-bintik putih kancing. Ya, jas itu jasnya Dava jadi fit, ya, cukup fit ya. Celana juga walaupun celananya itu modelnya agak sedikit cutbray ya. Ini sebenarnya punya abang saya, Pak. Oh, punya abangnya. Makanya bawahnya tuh kayaknya bukan potongannya kamu kayaknya celananya ya. Iya. Ya. Apa-apa. Ya. Itu ya tipsnya ya. Jadi kalau kamu beli kemeja, kancingnya ngejreng warnanya dan di luar itu emang buat ditutup. Kalau pakai jas. Paham ya? Cowok-cowok jadi juga paham gitu. Ya. Oke, thank you, Dava. Terima kasih banyak, Pak. Oke, baik. Kalau gitu, tadi tunggu Revin, nggak bisa tuh berangkat bertiga, malu-maluin. Kamu kira ini mau kerja kelompok? Silakan dieliminasi 2 orangnya. Karena tadi Permata bilang yang pertama, saya sama Permata aja, Pak. Oke. Ya, kalau gitu yang kedua, ibu yang kedua ganti langsung menjadi black team sama para pria yang tidak. Silakan dibuka dulu para ladies yang belum dibuka, Mrs. Ilhami, Mrs. Saputra, Mrs. Huta Barat, Adianto, Dava, silakan. Ya, itu dia ya. Oh, simbolon tuh itu. Kaget nggak, Gung? Nyesel nggak, Gung? Hai simbolon. Nggak kaget, Pak. Nggak kaget ya? Emang udah kenal ya? Ya, oke. Kalau gitu yang nggak punya pasangan, silakan mengganti dengan black team. Anda menjadi black team. Silakan. Indra nggak ada yang milih ya, Indra? Indra mana? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Nggak laku emang. Ya. Ya udah langsung black team. Banyak ya black team. Oke, kalau gitu kita sudah sampai di Gala Dinner Kementerian Keuangan, sudah memasuki ruangan Gala Dinner. Ya sudah, kalau begitu saya membutuhkan pemenang
ya. Jadi kita harus bermain ini ya, bermain karena ini menentukan nasib Anda di webinar. Ya, silakan. Ya, black team ada menjadi satu tim sendiri, kemudian pasangan-pasangan itu menjadi pasangan ya. Gampang kok, saya cuma punya apa ya? Tadi saya mainkan ini sih tadi. Itu kita tebak lagu. Ya, tebak lagu, judul lagunya aja. Silakan langsung diklik di chat ini ya, klik di sini, kemudian judul lagunya. Gestar nggak usah ikut. Ya, gestar tidak usah ikut, jadi black team dan juga pasangannya. Ya, siap ya. Lagu pertama, judul lagunya aja. Sudah? Nggak ada yang bisa sih. Itu yang pertama Adele. Yang pertama. Coba. Yang benar ya judulnya ya. Ngetik ya. Ya. Oke, Mr. Simbolon. 1 poin, good. Sudah berhasil. Ya, selamat Mr. Simbolon dan Mrs. Simbolon. Ya, good. Oke, lagu kedua. Siap. Ya. Oke, Mr. Revin dan Ibu Revin. Satu lagi, kita butuh 3 finalis hari ini. Silakan. Black team nggak ada yang bisa. Astaga, black team. Ya. Kok si Bolan jawab lagi sih? Ganti soal, si Bolan nggak usah jawab lagi. Ganti. Ya, black team. Good. Oke, satu lagi. Satu finalis lagi. Nggak usah jawab yang udah ya. Silakan. Ya, Zazuli, good. Ya, Ibu Zazuli dan Pak Zazuli berhasil masuk ke babak selanjutnya. Oke, siap ya. Simbolon, Revindra, dan juga Zazuli serta Black Team melaju ke babak berikutnya ya. Oke, kalau gitu Black Teamnya ada berapa orang? 1, 2, 3 ya. 3 orang ya Black Teamnya. Oke, kalau gitu sebelum kita persiapan untuk ke final, kita dengarkan dulu sebuah hiburan yang akan dibawakan oleh bintang tamu kita. Sudah siapkah kita pada malam hari ini kita akan dihibur oleh teman-teman gestar kita? Namanya apa ini? Kami bisa dipanggil Project Prop, Pak. Project Prop. Kenapa? Gak tahu. Mungkin nanti bisa ditebak dari lagunya, Pak. Oke, silakan. Kita tepuk tangan ya. Teman-teman udah siap gestar Project Prop? Silakan. Oke, sebelumnya teman-teman kita datang di sini kan pasti ngebahas tentang apa yang baru dari kita dan sebelumnya kita bagaimana. Jadi pasti di titik ini tuh kita ingatkan apa sih yang terjadi sama kita di hari ini gitu loh. Nah, lagu ini cocok banget buat kita semua hari ini. Oke, sebelumnya biar saya tampilkan dulu ya.
sound-nya, Dega. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan. Apa tuh? Tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngaca tuh bibir balapan Daripada gigi lo kayak kelinci. Yang ini udah gendut suka marah-marah. Kau cacing kepanasan. Tapi ku tak peduli. Kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerangiku, gak enak berasa tak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Don't you worry, don't be angry. Mending happy, happy. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Oke, udah selesai teman-teman. Baik, terima kasih Pak Gestar, kita Project Prop luar biasa ya. Bagus ya. Ternyata mereka terpilih kemarin ngasal dari Zara, kemudian Dega, kemudian Milih L dan teman-teman good ya. Cuma Nay, coba dong Nay, kamu kayaknya hari ini pangling saya. Coba Nay. You do make up kan today? Coba deh jangan di blur gitu kayak almarhumah.
Coba. Coba, ayo. Nah, Sudah, Pak. sudah. Beda ya, Nay? Beda ya, kamu ya. Ada teman-teman bisa pin atau spotlight, Nay. This is, ya, Nay. Bagus. Ya, ini tampilan kamu yang luar biasa. Keren. Bener. Ya, ya, bukan soal kamu harus dandan. Perempuan tuh nggak mesti dandan loh, Pak. Enggak. Ya, tapi kamu bisa, apa ya, catch up dengan zaman, catch up dengan profesionalisme kamu, nanti kamu jadi ASN. Ini memang bukan tuntutan ya, saya bilang ini adalah cara hidup. This is the way of people living. Ya, jadi kamu seneng nggak, Nay? Jadi terlihat berbeda. Terlepas dari videonya. Apa sih? Gimana maksudnya? Suasana hari ini senang, tapi terlepas dari disuruh nyanyi ya begitulah Pak. Oh ya, nggak apa-apa kalau tadi kan memang nggak bisa bagus semua, harus ada yang ini kan, ya. Makanya lebih baik ngencreng-ngencreng sih kayaknya. Tapi keberanian itu yang saya salut banget. So Nay, you prove us very well tonight. Oke, kalau gitu ternyata saya nggak punya waktu banyak sebenarnya. Saya mau main babak final gitu. Tapi kalau gitu kita main 3 soal kali ya, teman-teman. Boleh ya kita main 3 soal. Tadi kan ada keluarga siapa? Revin, Simbolon, satu lagi Zazuli, satu lagi Black Team. Ya kan? Nah, oke kalau gitu silakan Black Team pilih 2 orang yang main. Siapa? Ya. Nih, simple nih mainnya nih. Nih, mainan saya. Sebenarnya kalau ada waktu saya mau mainkan ini, banyak sebenarnya permainan saya. Tapi saya mau mainkan 3 soal saja. Silakan orang pertama, ya. Ini sistemnya ada tim 1 sampai tim 4. Tim 1 itu tim Revin, tim 2 adalah tim Simbolon, tim 3 itu adalah tim Zazuli, dan tim 4 adalah Black Team. Orang pertama nanti berkesempatan menjawab siapa yang cepat. Nilai ini, pilihan soal dan nilainya adalah nilai yang akan dimainkan. Jika salah, maka nilai dikurangi sejumlah nilai itu, jika benar ditambah sejumlah nilai itu. Dipahami? Oke, kita main. Yang pertama karena saya suka dengan gestarnya. Siap orang pertama, siapa dari Revin? Revin, Ibu atau Pak Revin? Kemudian Zazuli, kemudian Black Team-nya siapa? Black Team nih yang penting. Black Team. Black Team-nya Indra dulu. Silakan di unmute. Indra sudah siap. Terus Zazuli, Ibu Zazuli dulu, silakan di unmute. Ya, Simbolon, Pak Simbolon. Ayo, Pak. Ya, kemudian Revin, Revin-nya atau Ibu Revin? Saya aja, Pak. Oke, siap. Oke, Gestar, pilihkan saya soal dan nilai. Mau main di SMA, di soal USM STAN, soal pengetahuan umum, atau soal kuliah? Gestar. Karena sekarang kita lagi kuliah, soal kuliah dulu Pak. Kuliah mau nilai berapa? Nah, yang menantang buat teman-teman. Ini tapi saya nggak tahu ya, ini kayaknya mata kuliah tingkat 1. Yang 250 mungkin Pak. 250 kita mainkan ya teman-teman ya. Jika Anda ingin membantu teman kalian, silahkan untuk mendukung mereka menang. Soal 250. Ya, pada neraca saldo per 31 Desember 2019, akun sewa dibayar di muka menunjukkan 1.800.000 untuk sewa 1 tahun, terhitung mulai 1 Oktober 2019. Jurnal penyesuaian transaksi tersebut di atas adalah, ini gampang banget. Aduh, ini pengantar akun yang silakan. Zazuli, Revin, kemudian Black Team. Hanya boleh Indra ya tadi Black Team, kemudian Zazuli. Boleh dibisikin, boleh dibantu kalau Anda membutuhkan bantuan. Yang lain bisa dapat jawaban, kasih tahu teman yang Anda rasa perlu. Ya. Ini gampang banget. Ini kan gampang nih, Raca. Ada akun ini, ada ini. Sewanya 1 tahun. Izin jawab, Pak. Ya, Black Team. Beban sewa pada sewa dibayar di muka 450.000. Beban sewa pada?
sewa dibayar di muka 450.000. 450.000. Jawaban benar, tim Black mendapatkan nilai 250. Silakan berganti orang. Black Team mengganti. Ya. Dava? Ya. Dava maju. Ya. Kemudian Revin berganti jadi Ibu Revin. Silakan Ibu Revin dan Zuli ganti. Silakan, ayo langsung. Dega atau Naif, silakan pilih soal. Ibu Revin tadi Jazuli ganti Pak Jazuli. Simbolon ganti Ibu Simbolon. Mungkin soal SMA yang 300, Pak. Nah, gitu dong. Soal SMA dong yang menarik. Sudah siap? Ya, soal SMA 300. Kondisi atmosfer di wilayah X menunjukkan bahwa pada ketinggian 2 sampai 6 km di atas permukaan bumi terdapat gumpalan seperti pita sejajar. Kenampakan tersebut berpotensi menimbulkan hujan dalam bentuk salju. Kenampakan yang dapat diidentifikasi berdasarkan kondisi atmosfer tersebut adalah awan. Ini geografi. Ya, bantu temennya. Soal UN. Ya, siapa bilang tuh soal UN? Ayo, Meladi. Cepet. Ini mah gampang. Cepet-cepetan Google nggak sih? Nggak ya? Saya, Pak. Ya, Simbolon. Salah kurang 300 ya? Iya, namanya awan altostratus, Pak. Altostratus. Ya. Jawaban benar. Yeay. Oke, tim Simbolon, tim 2. Ya. Ganti lagi orangnya. Black Team berganti lagi. Silakan. Dega dan teman-teman, pilihkan kita permainan. USM Stan ya? USM Stan. USM Stan, Cak? Oke. Berapa poin, Cak? 300 poin USM Stan. Siap ya? Deret. YZBAXWCDUVFE. Satu huruf. Cepet-cepetan. Ayo, Black Team. Ayo, ini gampang banget. Tiga, dua, jika tidak yang menjawab, saya lempar ke siapapun. ST, Pak. ST, Pak. Revin, jawabannya? ST. ST? Iya, ST. S berarti ya? Satu huruf. Jawaban salah, minus 300. Jawabannya adalah T, bukan S. Oke, baik. Satu soal lagi. Ini hanya untuk tim 2, ya, tim Simbolon dan Black Team. Silakan, karena saya membutuhkan satu pemenang. Ayo, saya dan teman-teman. USM Stan lagi. Pengetahuan umum mungkin, Pak. Pengetahuan umum, gampang pasti. Nomor? Karena terakhir sekalian 300 mungkin, Pak. 300 poin. Oke, 300 poin ya. Siap. Lagu Tian Mimi disinyalir mirip atau merupakan reinkarnasi lagu daerah yang ada di Indonesia. Lagu apa dan berasal dari provinsi mana lagu tersebut? Ini pengetahuan umum. Pak, izin bertanya, Pak, lagu Tian Mimi-nya ini yang inspirasi dari Indonesianya atau langsung yang di Cinanya, Pak? Tahu, pokoknya soalnya kayak gini. Permata, Pak. Ya, Permata kan udah enggak. Udah cepet, kalian mau dukung Black Team atau mau dukung Simbolon, bantuin mereka. Permata udah minus 300. Nggak ada? 3, 2, 1. Hanya nama lagunya, Pak. Itu lagunya. Berani jawab nggak? Salah minus? Enggak, Pak. Nggak berani. Ya. Jawabannya adalah lagu Sampan dari Banten. Ya. Oke, kalau gitu. Ya, sudah. Ya, masih banyak tapi saya nggak punya waktu. Kita sudah mau sholat maghrib. Tepuk tangan. Kelompok Simbolon, keluarga Simbolon berhasil menjadi pemenang pada sore hari ini. Ya, dua-duanya sangat unik. Pak Simbolon dan juga Ibu Simbolon, selamat mengalahkan Black Team. Dikit lagi ya Black Team ya. Nggak apa-apa. Oke, Simbolon.
Satu, yang pertama ya, mendapatkan privilege. Satu, saya mau ngomongin 5 menit, dengerin baik-baik. Satu, presentasi penyuluhan perpajakan akan dilaksanakan selama 45 menit maksimal dari awal sampai selesai. So dari penyelenggaraan Zoom-nya sampai dengan akhir 45 menit. Make it on time. Ya, sekarang sebagai pemenang Simbolon, kamu pilih ya satu orang antara keluarga Revin atau keluarga Zazuli. Keluarga Revin, Pak. Iya, keluarga Revin, Pak. Oke, keluarga Revin ya. Kemudian Permata sebagai peraih UTS tertinggi di kelas kita untuk komunikasi publik. Selamat untuk Permata. Silakan, Anda mendapat privilege juga memilih satu keluarga atau black team atau gestar. Silakan. Satu keluarga, Pak. Satu keluarga mana nih? Jazuli. Jazuli. Oke, jadi saya punya Agung, saya punya Permata, dan saya punya Jazuli. 3 orang ini akan menjadi leader di kelompok webinar. So, Permata, Agung, dan juga Jazuli. Mereka adalah leader, so each class, setiap kelas terdiri dari 3 kelompok yang masing-masing berisi 10 orang. So, setelah ini di grup sampaikan ke saya, ya, Permata, juga Agung, dan juga Jazuli, sampaikan 10 orang itu. Makin cepat, makin bagus, ya, karena Anda bisa mengambil orang-orangnya. Ya, tetapi Anda tidak boleh meninggalkan pasangan Anda, jadi harus sepaket. Jadi Agung pasti Melani ikut satu kelompok, Zazuli, Ibu Zazuli pasti ikut satu kelompok. Paham ya? Oke, baik. Kedua, ya presentasinya tadi. Saya nggak ngulang nih. 10 orang, ya. 10 orang itu harus dibagi dan nanti saya dapat daftarnya. Pertama, Anda butuh minimal 2 pemateri. 2 orang itu harus jadi pemateri. 1 orang MC, 1 orang moderator. Jadi MC berbeda dengan moderator. Kalau MC dia bawa acara, kalau moderator dia bawa diskusi dengan panelis, dengan pemateri. Ya, kemudian saya butuh pemandu game, pemandu kuesioner, pemandu pretest, itu orang yang berbeda. So kalian harus punya orang itu, ya. Kemudian orang yang punya extra session. Jadi kayak yang kalau mau bikin game, mau bikin hiburan, itu orangnya beda lagi. Ya, kemudian moderator tadi udah, ya. Kemudian petugas Zoom. Jadi pastikan, saya menilai itu ya. Jadi share screen, ya, jangan terlambat, ya, kemudian semuanya lah berkaitan dengan Zoom. Oke, itu harus dibagi 10 orang. Sama terakhir buat laporan sama dokumennya. Terserah mau 3 orang, mau rame-ramai, dokumen pokoknya harus jadi semuanya. Silakan kalian. Tadi kreativitasnya temanya bebas, about text. Mau kalian bahas cuma bikin MPWP gimana, mau cuma penjelasan umum tentang PPH, mau tentang UMKM, mau tentang bendahara lagi, boleh. Mau tentang badan, kalau berani, boleh. Ya, mau tentang PPHOP, tarif aja, bahas tarif, boleh. Ya, tapi waktu. Jadi waktunya, kalian punya berapa waktu, jangan sampai overtime. Saya nggak bebankan pada kesulitan materi, karena latihannya latihan menyelenggarakan webinar, bukan latihan paham pajak. Ketiga, nah ini yang menariknya, ya tadi ada 3 kelompok, Revin, Permata, Agung, dan juga Zazuli. Perlu catat baik-baik, audiensnya adalah 30 orang. 10 orang adalah special guest yang ditunjuk atau diundang oleh masing-masing anggota Anda, dan bukan mahasiswa atau alumni PKN STAN. Jadi Permata boleh ngundang pacar Revin, boleh ngundang tetangganya Zara, boleh ngundang orang tua kalian, harus bukan mahasiswa aktif PKN STAN. Jadi Anda harus pastikan special guest Anda akan hadir 10 orang, tiap orang tersebut saya nanti minta datanya pada saat webinar. Paham? 10 orang itu silakan, orang tua, adik gitu ya, silakan.
bebas. Anak SMA yang kalian tahu gebetan gitu ya, silakan. Yang kedua, 20 orangnya surprisingly kalian harus presentasi, 20 orang itu adalah mahasiswa saya yang ada di kelas lain. Jadi Anda akan benar-benar tampil di depan 10 orang special guest dan 20 orang mahasiswa kelas lainnya, bukan kelas 06. Jadi Anda tidak akan mungkin ketemu teman Anda selama 2 minggu ke depan. Kecuali kelompok Anda. Paham? Itu 30 guys. Nanti Ara dan Dega dan beberapa asdos saya akan conduct jadwalnya. Kemudian, nah ini satu lagi privilege yang dimiliki oleh Permata. Permata, mau tampil pertama, kedua, atau terakhir? Kedua, Pak. Kedua. Oke, kedua. Agung tadi yang menang pertama atau terakhir? Karena 2 udah diambil Permata. Terakhir, Pak. Terakhir. Maka kelompok Jazuli akan tampil di webinar pertama yang diselenggarakan di pertemuan ke-11 dan Permata dan kelompok Agung tampil di pertemuan ke-12. Jadi pada hari pertemuan 12 ada 2 sesi webinar karena 45 menit langsung dilanjutkan dengan webinar yang kedua. Tapi dimungkinkan di jam yang berbeda karena kita akan ikut kelas lain. Nanti kalian akan juga gitu. Jadi kalian, tapi dalam satu pertemuan, kalian hanya akan jadi audiens atau kalian hanya akan jadi seorang peserta, seorang pembicara. Nanti kita akan setting. Itu nggak akan bentrok. Mudah-mudahan nggak akan bentrok dengan jadwal kita. Paham? Oke. Satu lagi nih, saya kasih privilege karena saya senang. Gestar, Anda mau satu kelompok atau tidak? Kelompok, Pak. Satu kelompok. Kelompok juga, Pak. Oke, satu kelompok. Silakan, Gestar pilih. Boleh kelompoknya Permata, boleh kelompoknya Agung, boleh kelompoknya Jazuli yang tampil pertama. Boleh diskusi Pak. dulu nggak, Pak? Tidak. Permata aja, Pak. Pak. Permata, tim kedua. Jadi Permata hanya membutuhkan 3 orang tambahan. Gitu ya, kira-kira. Ada pertanyaan sampai di sini? Terkait dengan webinar minggu depan dan 2 minggu ke depan, libur. Jadi Anda punya waktu di pekan tahun baru ini untuk menyusun sebaik-baiknya webinar Anda. Ya, saya masih akan mengkaji dengan dosen apakah kita streamkan di YouTube secara live atau tidak di internal. Nanti kita akan coba pikirkan. Tapi kalian pastikan Zoom-nya kita pakai platform bebas ya. Boleh Anda pakai Meet, boleh pakai Zoom, silakan. Ada lagi pertanyaan? Jadi saya nanti datang sebagai peserta. Jadi saya nggak ngomong apa-apa, kalian langsung conduct Zoom-nya langsung. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ini yang tadi Bapak bilang untuk memilih anggota kelompoknya langsung dikirim di grup aja, Pak? Iya, dipilih sama Agung dan Melani. Yang lain silakan juga. Saya hanya mau dengar ya, dan ini yang nulis Agung atau Melani, Permata atau Revin sama Jazuli. Dan Nyonya Jazuli tadi 10 orang. Tapi Gestar tadi udah diboyong semua ke Permata karena dia sepaket. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, kira-kira gitu. Ya, Jazuli siap? Kelompok Jazuli? Bisa ya? 30% nilai pertaruhkan. Nggak usah yang susah-susah, yang penting beres saja. Tapi kalau share screen-nya telat atau apa gitu ya, force major yang sebenarnya itu bukan force major tapi lalai, itu hati-hati. Ya, jadi dipastikan banget nih petugas Zoom-nya nih harus yang udah canggih gitu. Saya rasa Jazuli dan tim dan Ibu Jazuli juga siap dari orang-orang yang terbaik untuk di webinar ini. Gitu ya. Kira-kira teman-teman, ya tadi hangat banget dari gestarnya, jadi senang banget, hargai ya diri kalian ya, senang banget ya, kita bisa ketemu di komunikasi publik, suatu hari nanti kita ingat, oh dulu saya pernah ya ternyata kuliah komunikasi publik dandan sore-sore cuma buat nampil, cuma nyanyi-nyanyi kayak gitu, ya ini akan jadi memori yang sangat kita ingat tadi ya, kayak di lagunya itu, jadi nanti makin ke sana itu kita akan makin sering jarang ketemu dengan teman tuh makin sedikit. Jadi yang ada sekarang itu benar-benar sayangi, benar-benar bolehlah yang lebih-lebih kayak Ibu Hak dengan Pak Hak itu dilebih-lebihin sayangnya tuh boleh gitu ya. Atau yang biasa-biasa aja tapi be sosial. Ya, cari temennya, cari teman baik-baik, cari hidup gitu teman-teman. Jangan menjadi pribadi yang berada di dalam tempurung. Itu saja teman-teman, selamat tahun baru, selamat hari Natal buat teman-teman yang merayakan ya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat, bahagia, bisa ketemu di webinar nanti
Ya bikin yang seru ya. Saya aja tadi bikin seru loh. Ada macam-macam kan, nggak keduga kan. Dia bikin yang outstanding. Jangan bikin yang standar webinar. Karena kalau kita dengar webinar ngantuk ya. Kalau cuma gitu aja, kasih tuh extra session di tengah-tengah. Itu hint-hint saya. Kalian dapet lah gitu. Maksud-maksudnya saya itu seperti apa. Karakter dosennya seperti apa. Itu saja ya. Pakai pakaiannya bebas. Tapi Anda sudah tahu hari ini Anda pakai yang rapi, masa webinarnya nggak rapi. Jadi Anda tahu Anda harus pakai baju seperti apa. Jangan, boleh tema, boleh bikin apa gitu. Ya silakan, boleh bikin tema. Saya akhiri ya teman-teman ya. Tetap sehat semuanya ya. Terima kasih banyak. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sholat maghrib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza. Selamat tahun baru. Oke, dadah.